aku mau gantiin handphone kamu. Cuma masalahnya aku harus ngumpulin duit buat gantiin uang ibu kamu dulu yang dia pakai buat beliin tiket aku sama papa. Loh, itu uangnya bukan buat nyusul kakak kamu dan ngurusin kakak kamu kan? Oh, enggak. Kamu tau nggak? Tadi pagi Kak Faldo tuh udah datang ke rumah Oh, iya? rumah kamu. Aku juga kaget banget dan ternyata dia nggak kenapa-napa kok. Baik-baik aja. Suster, maaf. Dokter tanya ada. Maaf Pak, dokter Tanya baru aja pulang. Baru pulang. Iya benar Pak, dokter Tanya udah pulang sekitar 10 menit yang lalu Pak. Oh ya, oke. Makasih ya. Permisi ya Pak. Aduh. Gagal nih pulang bareng Tanya. Kenapa sih susah banget buat deket sama dia? Apa cinta sejati memang harus banyak halangan ya? Ah, sakit kok bisa kotor kayak gini sih jendelanya? Mungkin aku harus bawain sogokan buat suster jaga. Supaya aku dapat info kalau Tanya pulang duluan. Biar nggak telat terus aku. Demi cinta apapun akan aku jalankan. Kenapa sih jendela bisa tinggi kayak gini? Ih, kan jadi susah ngebersihinnya. Nona, astagfirullah. Ketemu Tanya susah banget. Tapi di mana-mana ketemu Nona terus. Kenapa cobaan ini selalu ada? Kotor banget sih. Kalau cara bersihinnya begini bisa jatuh dia. Lagian baru tahu rasa kan? Kalau ngerjain kerjaan rumah ribet. Nah, sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa. Kamu gimana? Nggak apa kan? Nggak apa-apa, cuma sakit dikit kok. Hati dong, kamu tuh nggak. Ini sih sembarangan aja. Kalian ngapain pacaran di sini? Suster, tenang dulu, tenang. Siapa yang pacaran? Udah kenapa aja. Kalian dia pelukan dia. Hei, kamu bantuin tuh pacar kamu kerja. Bantuin kerja. Sorry ya. Saya punya urusan lebih penting. Sayang, nggak usah kayak gitu sih depan suster sini dong. Ingat ya, 1 jam. Awas loh, kalau kalian masih peluk-pelukan kayak tadi, akan saya kurung kalian di kamar jenazah, biar kalian puas berduaan semalaman. Ya Om. Halo, Jody. Jod, maaf nih Om kerepotin ya. Begini Jod, bisa nggak Om ambil tiketnya di travel? Jadi nggak usah di bandara. Begini, masalahnya tuh Om mau berubah keberangkatan. Oh, bisa Om. Itu sih masalah kecil. Tenang aja Om. Ya udah, Om tinggal datang aja ke Pemandangan Tour and Travel. Oke, terima kasih Jod ya. Oke Om. Yuk, bye. Pemandangan. Halo, Pemandangan Tour and Travel. Iya, saya dari Jody. Ya, tiket yang saya pesan tadi nanti diambil aja ya. Nggak usah jadi diantar ke bandara. Iya. Pak Irwi. Iya. Makasih ya. Iya, nanti diambil. Oke, makasih.
Oh, jadi kamu diem-diem? Jody, kamu itu keterlaluan, kebangetan. Udah mama udah nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu, Jody. Ih, mama nih kenapa sih ya? Masuk-masuk langsung marah-marah. Gimana mama nggak marah-marah, Jody? Mama bisa nggak marah-marah nanti kalau jangan kali kejamin batu, baru mama bisa nggak marah-marah sama kamu. Mampus, gue mampus. Jody, kamu tuh, aduh, kamu tuh bikin mama frustasi. Kamu ngapain pesen tiket, Jody? Ngapain? Liburan. Masih sempat. Dalam kondisi seperti sekarang, kamu liburan. Jalan-jalan enak-enak, iya. Liburan? Memangnya mama nggak dengar? Halo, pemandangan tour and travel? Tiketnya diantar aja ya. Apa itu, Jody? Apa itu? Oh. Iya benar. Pemandangan. Biasa mah mau ke Bali lihat pemandangan sambil berjemur. Jody, 3 bulan, Jody. Kamu ingat, kalau kamu gagal, kamu mau jadi kacung di perusahaan milik kamu sendiri. Mau? Iya. Aduh, Jody, kamu itu, otak kamu itu tahu di mana? Di mana? Coba posisikan otak kamu itu di tempat yang benar, Jody. Iya, Ma. Lagian juga kan itu aku pesennya weekend kok. Sabtu Minggu, bukan hari kerja. Jody, mau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, weekend, weekdays, mama nggak peduli. Pokoknya 3 bulan kamu tidak kemana-mana. Nanti malam kamu dinner sama mama sama papa. Gimana caranya kamu bikin supaya papa respect lagi sama kamu, percaya lagi sama kamu? Apa kayak biar papa suka lagi sama kamu? Mama nggak tahu deh. Pokoknya harus seperti itu. Mama mau pergi. Terus? Jody, cium dong, cium mama. Hobi kok, cium. Hobi itu berenang, Ma. Ya, tenang. Tenang, Mama, tenang. Monggo. Nyari Nona di mana ya? Nah, Bu, gimana? Suka? Mas, ngapain sih kita kesini? Aku ikhlas kok ngebantuin keluarganya Irwin Syah. Mas jangan merasa bersalah kayak begitu dong. Aku nggak butuh cincin lagi. Hadiah dari kamu itu sudah sangat berarti buat aku, Mas. Justru itu masalahnya. Aduh, gimana ini ya? Mas, walaupun cincin ini imitasi, tapi buat aku sangat berarti. Karena kamu yang membelikannya buat aku, Mas. Cincin imitasi ini lepas saja. Aku akan belikan ibu berlian yang asli. Ya mungkin nggak sama sih sama ini. Ya nggak apa-apa kan? Mau? Suamiku benar-benar romantis. Hanya karena aku udah menjual semua perhiasan warisan ibu aku untuk keluarga Irwin. Suamiku jadi kelimpungan begini. Oke. Makasih ya. Aduh. Valdo dari Jakarta sih. Kalau enggak kan ini semua jadi duit. Aduh, mau nggak mau nih tiket pasti dikembaliin ke Retno. Hilang deh, $2.000. Aduh. Ternyata Nona mau juga ya kerja keras kayak begini. Padahal kelihatannya dia capek dan kayak mau pingsan. Aduh, Kenapa? kaki aku sakit yang bekas jatuh tadi. Udah. Kamu duduk, kamu istirahat. Semua biar aku yang beresin. Duduk. Ya ampun, Nara serius banget ya bantuin aku. Makasih ya Nara. Aku bisa mampus nih kalau nggak dibantuin sama kamu. Au! Aduh. Nara, sini, aduh. Pri. Jangan. Diem, Nggak usah, Nara, nggak diem, usah, Nara, nggak diem, usah. diem nggak, diem. Iya, diem. Lihat, melek dong.
Aduh, what's up, Om? Apa kabar, Tante? Makan yuk. Yuk. Sumpah, ini makanan enak banget. Pasti Tante Retno yang masak ya? Alhamdulillah. Itu artinya uang perhiasan Retno bisa dikembalikan Irvin. Waldo, emang makanannya enak banget ya? Iya, Tante. Valdo sampai nambah-nambah terus. Mungkin Valdo yang bisa habisin semua. Iya. Kamu nggak ikut makan? Ayo. Bi, emangnya udah pada makan semua? Belum tuh. Baru Valdo aja makan. Tante, enak banget. Top abis. Maklum lah Tante, udah lama nggak ngerasain masakan Indonesia. Kasih ya Tante ya. Iya. Om pasti seneng ya punya istri yang pintar masak. Ah, bisa aja. Sebentar ya. Tambah lagi ya? Deh. Bu, kenapa sih, Bu? Kenapa, Mas? Mas nggak lihat Valdo ngabisin semua makanan? Udah gitu Nara makan pakai apa? Harusnya kalau Bianca itu senang anaknya pulang, ya dia masak sendiri dong. Bu, Ibu yang sabar. Sebentar lagi mereka akan pergi ke Amerika. Mas, aku tuh bukan pembantu di sini ya. Bu, sudah. Allah yang akan membalas kebaikan hati Ibu, ya. Ya, Mas. Telepon nggak ya? Telepon nggak telepon. Masa aku harus telepon Nara duluan? Nggak boleh. Aku harus bertahan dengan posisi aku. Ya. Nona. Ini handphone bunyi. Bergetar ini tolong angkat, basah tangannya. Ya, nih. Ini udah aku angkatin ini. Dari siapa? Halo, Nara? Halo? Kenapa sayang? Sayang. Halo sayang. Halo, Nara? Kok mati? Waduh, Nona. Aduh, pasti. Aduh, Nona. Kamu. Ini handphone 4 kali bayar lagi baru lunas, tau gak? Jangan salahin aku dong, kamu yang nyemplungin sendiri kan barusan. Kok nggak nyambung lagi sih? Aku mau gantiin handphone kamu, cuma masalahnya aku harus ngumpulin duit buat gantiin uang ibu kamu dulu yang dia pakai buat beliin tiket aku sama papa. Loh, itu uangnya bukan buat nyusul kakak kamu dan ngurusin kakak kamu kan? Oh, enggak. Kamu tau nggak? Tadi pagi Kak Valdo tuh udah datang ke rumah kamu. Aku juga kaget banget dan ternyata dia nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja. Ya alhamdulillah ya. Sorry, basah. Ya udah sekarang gini aja, kamu nggak usah pikirin masalah uang itu. Nanti tiketnya balikin aja ke agen. Ya paling dipotong administrasi sedikit lah. Tapi kamu kayak nggak tahu apa-apa aja deh, Nak. Terus kalau misalnya tiba-tiba papaku bertingkah lagi, terus dia nggak mau gantiin gimana? Aku harus siap-siap untuk keadaan kayak gitu. Lagian kan keluarga aku juga udah mau pindah ke Amerika. Aku harus bayar dulu dong sebelum aku pindah. Gampang. Di Amerika kamu kerja, nanti uangnya kamu kumpulin, kamu cicil setiap bulan kirim ke ibu. Ya juga ya, kok aku nggak kepikiran ya? Aduh, pokoknya aku janji walaupun aku di kutub utara pun bakal aku kirim deh duitnya ya.